Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menyampaikan sedikit materi tentang wesel tagih. Yang pertama ada pengertian piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim terhadap pihak lain yang diharapkan dibayar dalam bentuk uang tunai pada masa mendatang. Piutang ini bisa memiliki syarat pembayaran bunga dan dipandang lebih formal dibandingkan piutang usaha. Untuk mengakui piutang wesel, entitas harus menetapkan apakah nilai yang dilaporkan mencerminkan nilai wajar piutang pada saat pengakuan awal. Selanjutnya, pengakuan piutang wesel. Piutang wesel diakui pada nilai nominal pada saat timbulnya dengan penyesuaian bunga yang diterima di masa mendatang, dihitung menggunakan metode bunga efektif. Jika piutang wesel melibatkan bunga, nilai nominal yang diterima dapat disesuaikan agar mencerminkan nilai wajar di awal. Selanjutnya ada penilaian piutang wesel. Piutang wesel dinilai dengan memperhitungkan kemungkinan tidak tertagih dan diakui pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai pasar. Jika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau keuangan debitur, penilaian piutang wesel mungkin perlu diubah untuk mencerminkan kondisi baru. Selanjutnya ada opsi nilai wajar. Perusahaan dapat memilih untuk melaporkan piutang pada nilai wajar, di mana keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi. Pilihan ini biasanya dilakukan pada saat pengakuan awal piutang. Dan selanjutnya ada penghentian pengakuan piutang. Penghentian pengakuan piutang terjadi saat hak untuk menerima arus kas dari piutang tersebut telah berakhir atau telah ditransfer secara substansial semua resiko dan manfaat kepemilikan piutang kepada pihak lain. Karakteristik wesel tagih. Yang pertama, surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Pihak yang membuat janji tersebut pembuat janji atau disebut dengan maker. Yang kedua, pihak yang berhak menerima utang dari wesel tagih disebut penerima, penerimaan atau pay. Yang ketiga, nilai nominal atau face amount merupakan jumlah saat wesel tagih disepakati di awal. Yang keempat, tanggal penerbitan atau issuance date merupakan tanggal saat wesel diterbitkan. Yang kelima, tanggal jatuh tempo atau due date atau maturity date merupakan tanggal saat wesel harus dibayar. Perjanjian piutang. Yang pertama, pembuat, yang kedua, penerima, yang ketiga, nilai nominal, yang keempat, tanggal terbit, yang kelima, jatuh tempo, yang keenam, jangka waktu, yang ketujuh, tingkat bunga. Akuntansi untuk wesel tagih. Surat perjanjian piutang dapat diterima oleh perusahaan dari pelanggan untuk menggantikan piutang. Jika wesel tagih gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut wesel tagih gagal dibayar atau dishonored not receivable. Perusahaan yang memegang wesel tagih dibayar tersebut akan memindahkan pelanggan yang bersangkutan. Proses penjurnalan piutang wesel. Pada modul piutang wesel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kita akan mempelajari pencatatan piutang wesel. Yang kedua, kita akan mempelajari terkait pendiskontoan wesel tagih. Rumus diskonto M dikali H dikali P dibagi 360 hari. M sama dengan nilai jatuh tempo dikali persen diskonto dikali berapa hari di tangan bank periode diskonto dibagi dengan 360 hari. Perhitungan nilai nominal bunga wesel sama dengan nilai nominal dikali bunga wesel dikali periode wesel. Nilai jatuh tempo kas sama dengan nilai nominal ditambah dengan bunga wesel. Diskonto sama dengan M dikali H dikali P dibagi 360 hari. Nilai kas yang diterima sama dengan nilai jatuh tempo dikurang dengan nilai diskonto. Sebelum memulai modul ini, pastikan sudah menguasai AJP terkait pendapatan yang masih harus diterima. AJP-nya piutang pada pendapatan, beban yang masih harus dibayar, beban pada hutang. Wesel sendiri ada yang berbunga dan tidak berbunga. Selain itu, wesel juga ada yang bisa dipindah tangankan. Biasanya ini akan didiskontokan kepada pihak bank.
Pada umumnya, wesel dihitung dalam satuan hari, namun karena kita belajar dan memudahkan kita hitung dalam satuan bulan saja. Namun di dunia kerja melalui satuan hari ya. Sehingga berdasarkan konsep utama di atas, kita akan mengenal dua istilah. Yang pertama wesel tagih. Istilah ini ditunjukkan kepada penerima wesel atau yang menagih dan setara piutang. Yang kedua wesel bayar. Istilah ini ditunjukkan kepada pemberi wesel atau yang membayar dan setara utang. Berdasarkan bunganya, wesel juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wesel berbunga, yaitu wesel yang disertai bunga. Dan yang kedua wesel tidak berbunga, wesel yang tanpa bunga. Jadi, secara garis besar, prosedurnya adalah yang pertama, terjadi penjualan kredit A dicatat sebagai penjualan kredit biasa. Yang kedua, proses pembayaran dibayar menggunakan wesel akan dicatat sebagai penerimaan wesel. Yang ketiga, saat jatuh tempo, wesel tersebut dicairkan dan akan dicatat sebagai penerimaan tunai dari pencairan wesel. Nah, meskipun ada case-case lain juga seperti wesel tidak tertagih ataupun perpanjangan jangka waktu wesel, intinya hanya sebagai alat bayar pengganti. Itu sebabnya saya katakan kalau sekarang perusahaan lebih suka menggunakan cek atau giro, mungkin karena lebih simpel serta akan ada sanksi dari pihak bank apabila cek atau giro tersebut kosong. Selanjutnya, contoh soal. Pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dengan toko Y di mana toko X menjual barang flash disk kepada toko Y sebesar 10 juta dan akan dibayar di bulan depan. Setelah itu, pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwa toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui wesel. Karena toko X dan toko Y sudah berhubungan lama, maka toko X menyetujui pembayaran melalui wesel. Wesel tersebut berumur 90 hari dengan bunga 20% per tahun. Penyerahan wesel dan pada tanggal 1 Maret dilunaskan wesel tersebut oleh toko Y. Pelunasan wesel. Dan untuk jawabannya, pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dengan toko Y, di mana toko X menjual barang flash disk kepada toko Y sebesar 10 juta dan akan dibayar bulan depan. Sehingga jurnal dicatat oleh toko X yaitu piutang pada penjualan. Piutang sebesar 10 juta dan penjualan sebesar 10 juta. Dan untuk jurnal yang dicatat oleh toko Y yaitu pembelian pada hutang. Pembelian sebesar 10 juta dan hutang sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwasannya toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui wesel. Karena toko X dan toko Y sudah menjalin hubungan lama, maka toko X menyetujui pembayaran melalui wesel. Dan wesel tersebut berumur 90 hari atau 3 bulan penyerahan wesel. Untuk jurnal pembayaran wesel yaitu jurnal toko X, piutang wesel atau wesel tagih pada piutang. Piutang wesel atau wesel tagih sebesar 10 juta dan piutang sebesar 10 juta. Dan untuk jurnal toko Y, hutang pada hutang wesel atau wesel bayar. Dan untuk jumlah hutang yaitu 10 juta dan hutang wesel atau wesel bayarnya sebesar 10 juta. Tidak ada AJP dikarenakan tidak ada bunga yang disesuaikan pada tanggal 1 Maret atau dilunaskan wesel tersebut oleh toko Y. Jurnal toko X yaitu kas pada piutang wesel atau wesel tagih. Kas sebesar 10 juta, piutang wesel atau wesel tagih sebesar 10 juta. Dan jurnal toko Y yaitu hutang wesel atau wesel bayar pada kas. Hutang wesel atau wesel bayarnya yaitu 10 juta dan kasnya 10 juta.